Halo. Nah, jadi kemarin atau di video sebelumnya kita udah implementasi Dijkstra algoritma. Sekarang kita akan integrasi atau implementasi algoritma lain, yaitu greedy algoritma. Greedy.dat. Nah, di sini kita tinggal buat lagi aja implementasi lainnya. Kita namain greedy, extend ke pathfinding. Di sini kita akan tambahkan atau kita akan override dulu CNAME sama informations. Nah, CNAME-nya itu kita namain greedy best first search, dan untuk informations-nya greedy ini dia unweight, jadi dia nggak akan ngecek si node cost-nya. Dan bedanya di sini si greedy ini dia nggak garansi dapetin shortest path. Dia akan cari path-nya, akan sampai dapat si path-nya, tapi nggak akan garansi shortest path. Nah, nanti kita akan cek atau kita akan lihat kenapa dia nggak garansi shortest path. Nah, untuk si shortest path-nya di sini implementasinya bakal sama juga kayak gini. Jadi kita akan ngeceknya dari finish node, nge-get previous sampai dapetin shortest path-nya. Yang bedanya ya di sini yang kayak tadi. Get visited nodes. Karena dia bukan asing tapi sync. Nah, karena dia itu iterable, jadi kita perlu masukin sync bintang kayak gini. Nah, kita tambahin juga di sini ya, di algoritmanya BFS Dijkstra, kita tambahin lagi greedy kayak gini. Jadi sesimpel ini untuk nambahin algoritma lainnya, karena kita awalnya setupnya udah di projectnya udah di setup untuk support beberapa algoritma. Jadi semudah ini untuk nambahin algoritma lain. Nah, di sini harusnya udah ada greedy. Nah, udah ada ya greedy. Nah, sekarang kita akan implementasi si greedy-nya. Nah, untuk greedy ini dia akan mirip seperti BFS, tapi ada sedikit perbedaan. Nah, di sini pertamanya sama, kita akan get max row, max column, kita akan punya list unvisited nodes, dan kita set distance awalnya itu 0. Si start node itu distance awalnya 0. Nah, di sini kita akan cek juga berdasarkan unvisited nodes. Jadi kita akan ngecek selama unvisited nodes-nya itu nggak kosong, dia akan dicek terus-terusan. Nah, perbedaannya itu ada di sini. Ketika si kita coba buka. Ketika si Dijkstra ini dia ngesortnya berdasarkan distance, jadi jaraknya berapa. Nah, si greedy ini dia akan ngesort unvisited node-nya itu berdasarkan heuristic atau estimated value, yang jadi poin utamanya itu dari si finish node. Nah, apa itu heuristic atau heuristic atau estimated value ini? Nah, simpelnya ini adalah value perbandingan. Jadi kita punya node yang sekarang dan node finish. Nah, di sini kita ambil row node sekarang dan row dari si finish node, dikurangin, terus ditambah dengan kolom yang sekarang dan kolom finish node, terus ditambah kayak gini. Nah, contohnya itu kayak gini. Misalkan kita punya node di row 1 dan finishnya itu di row 3. Nah, heuristic row-nya itu 2 atau value perkiraannya itu 2. Nah, untuk kolomnya sama juga. Kolom awalnya itu 1 dan kolom finishnya itu 3. Jadi heuristic kolomnya itu 2. Nah, 2 tambah 2 dia itu 4. Nah, dari value ini kita bisa memperkirakan si node ini dia lebih dekat dengan finish atau enggak gitu. Jadi nantinya kita bisa sorting. Jadi kita akan ngecek node-node yang mendekati aja. Jadi node yang malah menjauh dari finish nggak akan dicek gitu. Nah, bedanya itu di cara sortingnya ini. Jadi kalau si Dijkstra ini dia akan nge-sortingnya itu berdasarkan smallest distance. Nah, kalau si greedy ini dia akan nge-sorting berdasarkan estimated value-nya. Jadi kalau mendekati ya dia akan dicek pertama gitu. Dia akan dicek yang paling pertama, urutan pertama, karena di sortnya itu berdasarkan si estimated value ini. Nah, di sini kita akan get juga value pertamanya yang udah di sort ya. Jadi ketika udah di sort node yang paling mendekati di depan, kita akan nge-get dan nge-remove node di index ini atau di index 0 atau yang pertama. Nah, di sini ya mirip-mirip. Di sini kita akan set di sini kita akan cek dulu kalau misalkan current-nya visited ya kita akan continue, terus kita set visitnya ke true dan yield si current-nya. Nah, di sini kita akan cek juga kalau misalkan si current-nya itu finish node. Nah, finish node ya kita akan nge-break aja finish node kayak gini. Sebenarnya kita bisa ngecek di sini sama aja sebenarnya ya. Finish node kayak gini. Nah, terus di sini kita akan ngecek juga awalannya itu kita akan ngecek ke semua directions. Jadi kita akan ngecek kiri kanan atas bawah. Apa ini? Cancel. Close. Awalnya itu kita akan ngecek ke kiri bawah kanan atas. Tapi setelah pengecekan pertama, dia akan disorting berdasarkan heuristiknya. Jadi meskipun kita akan ngecek kanan bawah kiri atas, tapi nanti yang akan diceknya itu prioritasnya adalah berdasarkan heuristiknya. Nah, di sini kita akan sama, mirip-mirip juga sama si Dijkstra. Kita akan nge-get current row dan current column buat ngecek neighbor node-nya. Nah, di sini kita cek juga si boundaries-nya. Kalau misalkan di luar boundaries ya kita akan continue. Kalau misalkan di dalam boundaries ya kita akan cek si neighbor node-nya. Nah, di sini kita akan nge-stop di neighbor node kalau misalkan neighbor node-nya itu dia udah finish node. Jadi kalau udah finish node ya kita yield terus return, jadi nggak akan dilanjut. Nah, di sini kita akan cek juga si neighbor node-nya ini dia adalah start, wall, atau is visited. Kalau misalkan salah satu dari ini ya kita nggak akan continue, nggak akan lanjut dicek. Nah, kalau misalkan si neighbor node-nya itu
pas atau lolos dari semua penjagaan ini, ya kita akan tambahin kayak gini. Distance-nya kita tambahin 1 aja, karena nggak mempertimbangkan cost ya. Jadi kita akan tambahin aja 1 kayak gini. Nah, di sini set previous-nya ke current, dan masukin ke unvisited node scenic board-nya ini. Coba save, dan ya kayak gini aja. Bedanya cuma di unvisited nodes-nya ini, di sortingnya ini. Bukan sort kayak gini, sort by heuristic or estimated value. Kita coba ya. Nah, jadi si greedy ini dia akan lebih strike to the point, strike to finish node, karena dia akan mempertimbangkan perkiraan jarak ke finish node-nya. Kalau kita coba start visualize, nah dia akan langsung kayak ngecek ke kanan, oh ternyata kanan lebih mendekati, ngecek ke bawah, kiri, atas. Nah, pas di sini kita akan ngecek lagi ke kanan. Nah, di sini yang kanan ini ternyata lebih mendekati daripada yang bawah. Jadi yang kita akan terus ke kanan, yang bawah ini dia akan ada masuk ke list, tapi di paling belakang karena di sorting berdasarkan yang paling dekatnya ini nih. Sini ke sini dia mendekati terus aja sampai dapetin shortest path-nya. Jadi si greedy ini dia lebih strike menargetkan finish point. Jadi nggak ngecek kayak menyebar, tapi lebih terarah lah gitu untuk si greedy best first search. Nah, untuk greedy best first search tadi gue udah sempat mention dia itu nggak garansi akan dapetin shortest path. Contohnya itu kayak gini. Ketika kita punya obstacle kayak gini, coba masukin di sini kayak gini. Nah, di sini sebenarnya kita bisa tinggal langsung aja ke bawah. Satunya itu ke bawah. Tapi si greedy dia akan sedikit memutar ke samping, ke bawah, ke kanan, ke bawah, ke sini. Nah, ini salah satu karakteristik si greedy. Dia akan menargetkan tujuannya, tapi akan ada sedikit kasus memutar kayak gini. Makanya dia disebut nggak garansi akan mendapatkan shortest path. Dia nyarinya memang cepet, nggak ngecek ke segala arah, tapi dia akan ngecek ke tujuannya aja. Tapi kadang ada kasus kayak gini, jadi dia sedikit memutar sebelum mendapatkan path ke tujuan akhirnya. Nah, kalau misalkan pengen garansi shortest path, ya bisa aja dibuat kayak gitu, tapi udah bukan greedy, itu udah implementasi algoritma lain, dan itu akan kita implementasi di video selanjutnya. Dan untuk greedy ya kayak gini, kita akan mengeceknya itu berdasarkan heuristic atau estimated value, jadi lebih terarah ke si finish node, nggak ngecek kemana-mana, tapi akan langsung menargetkan finish node. Dia cepat carinya karena nggak menyebar, tapi nggak garansi akan dapetin shortest path. Dan ya, ini adalah implementasi greedy algoritma.